Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dila. Apa kabarnya Bu? Semoga sehat selalu. Saya sehat juga ya. Alhamdulillah. Perkenalkan. Iya, ntar pulang dari sini ke sauna lagi. Iya, baik. Perkenalkan Bu, saya Fidaida Jumatin dan ini rekan saya Monika Widianti. Saya Muhammad Nafal Tarbiyato. Kami dari program studi manajemen pendidikan Islam Universitas Magelang. Kami di sini akan melakukan wawancara atau berbincang-bincang dengan Ibu terkait dengan sistem informasi manajemen pendidikan di MTS Kamija. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan mohon berkenan untuk memberikan informasi karena Ibu adalah narasumber yang cocok di MTS Kamija. Yang pertama, izin bertanya, bagaimana sih penerapan daripada sistem informasi manajemen di dalam proses pembelajaran di sekolah ini? Bagaimana metode penerapannya? Terima kasih sebelumnya kami ya dan saya di sini mengadakan saja ingin menjelaskan bagaimana sistem informasi itu berguna atau dijalankan ya di MTS aja. Untuk informasi, alhamdulillah kita sudah punya web ya. Kita punya web di situ bisa mendapatkan informasi kegiatan kita gitu ya. Termasuk yang sedang sekarang itu adalah penerimaan siswa. Jadi semua kita lihat di situ. Untuk kemudian untuk yang lainnya seperti secara keseharian itu biasa kami gunakan standar menggunakan itu sistem informasi utama yang kita gunakan WhatsApp ya, karena itu langsung melalui murid gitu. Dan kita juga punya contact center gitu. Jika mungkin siswa ingin menanyakan sesuatu, kami punya nomor khusus untuk bisa dipakai atau dihubungi para siswa berkaitan dengan kegiatan atau apapun yang ingin disampaikan ke MTS aja. Jadi kita melalui web, melalui WhatsApp dan nomor kontak center yang call center seperti itu. Kita seperti itu sudah menggunakan itu. Dan untuk informasi siswa baru pun juga kita semua sudah digital ya. Jadi semua berkas sudah diupload di dalam aplikasi atau web gitu ya. Berkas sudah diupload ke dalam web, jadi oleh siswa tidak memakai paperless gitu. Ya. Mungkin nanti jika dibutuhkan print out baru kami yang print out seperti itu. Jadi lebih mudah, lebih ringkas seperti itu. Ya, web, WhatsApp dan call center. Berarti lebih mengutamakan menggunakan metode teknologi. Kira-kira begitu. Tetap sih surat edaran kita buat secara paper, cuma setelah itu kita scan. Biasanya kan dibagikan ya, kalau dulu mungkin saya atau kalian mungkin pernah merasakan ketika kita dapat informasi edaran itu berupa surat ya, diedarin satu-satu. Kalau sekarang tidak seperti itu lagi. Jadi kita semua sudah digital, kita scan surat tersebut, kita sampaikan kepada siswa gitu. Seperti itu. Kalau penggunaan metode teknologi, kira-kira apa sih kendala itu dalam penerapan teknologi? Kalau untuk kendala sih, alhamdulillah tidak
kendalanya mungkin lebih ke apa namanya ya, pribadi customer lah ibaratnya ya, ke pribadi wali siswanya gitu, atau mungkin ketika memang kita mengalami kendala di website gitu ya, misalnya calon siswa baru wali kulit tersebut sudah upload apa namanya bukti gitu, misalnya bukti pendaftaran, tapi kok belum bisa berlanjut gitu prosesnya, itu mungkin kita baru komunikasikan ke tim IT kami untuk menyelesaikan hal tersebut. Oh mungkin sedang maintenance atau apa gitu. Jadi kita mungkin kendalanya sih di proses, tapi nggak terlalu berarti sih kendala tersebut. Mungkin ada step yang salah dari customer aja, kadang-kadang sih seperti itu. Saya sudah memaksimalkan. Iya betul, kami sudah semaksimal mungkin memberikan informasi, dan sebelum apapun kami launching juga kami sudah cek pribadi terlebih dahulu. Jadi ketika ada web atau aplikasi yang kita luncurkan, kita cek dulu sendiri gitu, ada salahnya di mana gitu. Kita pakai akun dummy ya, seperti itu biasanya kan. Untuk ujian anak-anak juga itu semua kita sudah maksimal. Insya Allah berjalan dengan lancar. Seperti hari ini kan anak-anak mau ujian yang minggu depan tengah semester dan PAT kelas 9, nah itu sudah kami laksanakan simulasi pakai CPT yang kami miliki, dan itu hampir berjalan lancar karena memang sudah kami siapkan dengan sebaik mungkin. Ibu sendiri masih kira-kira yang harus dipertimbangkan ketika menerapkan sistem informasi di dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang ini, kira-kira dipertimbangkan di depannya. Yang perlu dipertimbangkan ada beberapa hal ya, yang tentunya adalah sumber dayanya. Jadi siap nggak nih dari kami pihak sekolah atau madrasah melaksanakan segala sesuatu itu berbasis sistem informasi gitu. Sudah siap atau belum? Gitu. Mungkin itu yang pertama yang harus dipastikan adalah sumber dayanya. Lalu kemudian kita juga harus mungkin harus bermitra ya, karena kita nggak bisa berjalan sendiri untuk melaksanakan sistem informasi ini. Jadi kami sendiri pun juga bermitra dengan lembaga lain untuk bisa mengakomodir kebutuhan kami yang harus membutuhkan sistem informasi atau digital. Lalu berikutnya ya tentunya kita harus sosialisasikan dulu, kan? Kita buat tutorialnya mungkin jika perlu kepada wali siswa, kepada anak ya, supaya mereka mudah menggunakan sistem informasi tersebut. Dan tentunya juga yang mau nggak mau semuanya harus melek teknologi ya. Masalah nanti customer atau wali siswa yang belum mengetahui ya, kami akan kemudian jadi SDM-nya terus sistem informasinya ya itu harus disiapkan dengan baik, dan trialnya terus ya, kemudian tentunya kita sosialisasikan. Lembaga dari luar termasuk faktor pendukung. Betul, lembaga dari luar juga faktor pendukung, karena kan tidak semua bisa kita kerjakan sendiri ya. Kita pasti butuh rekan ya, kita pasti butuh tenaga lain atau yang profesional lah ibaratnya seperti itu. Terima kasih Bu, sekian pertanyaan dari saya. Baik, langsung saja Bu. Di sini saya akan bertanya seputar tentang manajemen sistem informasi manajemen pendidikan dalam meningkatkan PPDB di MTS anak saya. Bagaimana Bu sistem informasi manajemen pendidikan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan siswa baru di sini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini sangat lagi hype ya, karena ini masa-masanya kami mencari siswa baru. Jadi kami memang sekarang sudah satu pintu, seluruhnya di yayasan, dihandle oleh yayasan untuk membuka atau membuat website gitu ya, yang dimana kita integrasikan dengan website kita sendiri. Jadi ketika kita berkunjung itu juga nggak cuma informasi saja, tapi di situ juga ada laman untuk PPDB gitu, seperti itu. Kita sudah kerjasama dengan vendor yayasan kami, jadi semua dari unit playgroup, TK, MTS, SD, MTS dan MA itu semua jadi satu pintu pendaftarannya, dan di situ juga
juga kami sosialisasikan, sebarkan secara luas ya melalui media sosial yang kami miliki, YouTube, Instagram gitu ya, dan flyer yang kami buat. Dan juga kami pasang iklan di baliho seperti itu cara-cara kami untuk mensosialisasikan atau mensukseskan PPDB kami di tahun 2024-2025 ini gitu. Jadi semua sudah serba teknologi ya, kita bisa langsung scan barcode untuk mendapatkan link tersebut, jadi nggak perlu ngetik ulang gitu ya. Jadi sudah ibaratnya ya efisien lah ibaratnya. Jadi insya Allah lebih luas lagi juga pendaftar yang bisa kita dapatkan. Alhamdulillah kemarin kita udah dapat pendaftar dari Bengkulu, dari Surabaya, dari Yogyakarta ya. Itu karena memang mereka tahu informasi tersebut dari dan tadi mungkin juga ya tetap ya informasi dari mulut ke mulut itu juga membantu kami untuk bisa mensukseskan PPDB ini. Dan dengan secara sistem informasi itu bisa lebih menjaring banyak siswa baru yang ingin bisa mendaftar ke sekolah ini tanpa harus hadir di sini seperti itu. Jadi bisa dari manapun, tinggal mengikuti step-step yang ada di website kami di ppdb.anajas.jkt.sch.id itu web kami. Kira-kira sudah ada berapa pendaftar siswa Bu? Alhamdulillah sih kalau untuk pendaftar kita kan ada target 5 kelas ya. Untuk pendaftar itu sampai saat ini sudah sekitar 100-an orang gitu ya pendaftar. Alhamdulillah. Jadi semoga semuanya bisa terus berlanjut prosesnya sampai menjadi siswa kami ya. Dan ya itu semua kerja keras kami. Jadi tidak hanya sistem informasi, kita juga banyak mengadakan acara atau kegiatan yang mengundang masyarakat sekitar gitu. Nah, atau mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kita sudah melaksanakan. Selain ini ya, selain secara digital, kami juga secara offline itu sudah mengadakan seminar parenting, kami sudah mengadakan Anajas Sport and Creative Competition gitu. Jadi dimana kan di situ masyarakat jadi alhamdulillah sih seperti itu. Setiap tahun cuma menerima 5 kelas ya? Iya, insya Allah kita ya berhubung dengan alokasi ada uang yang kami miliki hanya sekian 15 kelas maksimal ya. Jadi kami ya berjenjangnya masih di 5 kelas ya, doain aja mudah-mudahan bisa berkembang bangunan ini karena insya Allah yayasan akan berubah bangunan ini jadi seperti gedung tinggi ya, jadi semua unit ada di sini dan terpusat dan seperti kampus lah, jadi lift dan sebagainya. Amin. Bu, bagaimana sih proses penerimaan peserta Baik. Untuk penerima prosesnya itu bisa secara online ya, itu yang kami utamakan sih. Yang kami utamakan karena tadi kami sudah membangun website ya, di mana di situ semua orang bisa tinggal klik buat akun di situ. Setelah mereka buat akun, para calon siswa tersebut orang tuanya ya mungkin ya itu bisa menginput nama, biodata secara mendasar, lalu step berikutnya itu kami ada biaya pendaftaran. Jadi dari situ diupload biaya pendaftarannya, setelah itu nanti tim atau admin akan approve gitu ya, di admin. Setelah di admin maka siswa tersebut bisa melanjutkan ke step berikutnya untuk mengisi atau mengupload berkas-berkas yang diminta. Jadi seperti itu. Iya. Setelah itu masuk ke proses ini ya, kami WA orang tua yang bersangkutan, kami WA untuk bisa hadir tanggal sekian, jam sekian untuk tes wawancara dan tes tulis. Betul. Setelah dapat WA, dia datang, berarti kan sudah dites tuh ya. Nanti seminggu maksimal, seminggu kemudian kami berikan atau kami informasikan penerimaannya diterima atau tidak berdasarkan hasil tes tersebut ya. Kalau misalnya dinyatakan diterima, maka orang tua tersebut silakan melanjutkan ke pembayaran uang pakar, pelunasan atau secara tunai gitu ya, secara transfer gitu untuk biaya uang pakar. Nah di situ sudah kami berikan VA-nya, virtual account untuk dia bisa bayar uang pakar tersebut, bisa menetapkan uang pakar. Jadi kita juga bekerja sama dengan bank untuk terkait penerima siswa baru kita secara sistem informasi tadi.
apa sih bisa melunasi dalam batas waktu, kita berikan cashback gitu. Ada cashbacknya. Ada cashbacknya, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya banyak pintu ya untuk bisa apa sih dapat banyak potongan ke sini. Jadi selain tadi bayar tepat waktu, bisa juga kalau misalnya dia hafal hafiz, dia hafal 5 juz minimal, itu kita berikan potongan. Dia ranking kalarnya, kita berikan potongan. Gitu. Dia anak dari alumni kami, kita berikan potongan. Iya, alhamdulillah, betul. Kami terus mengevaluasi ya supaya bisa menjangkau banyak orang bisa masuk sini dan tentunya menambah potensi lulusan kami juga ya. Kalau kita menerima input yang baik kan, insya Allah bisa lebih baik lagi juga outputnya gitu ya. Seperti itu. Lalu Ibu, pendaftaran siswa baru di sini itu diadakan berapa gelombang ya? Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk gelombang, karena kami sekolah swasta ya yang mandiri gitu, jadi kami sudah buka jauh-jauh hari untuk pendatang peserta didik baru ini. Jadi buka dalam 2 gelombang. Yang pertama di bulan November sampai bulan Januari, lalu yang gelombang kedua yang terakhir ini di bulan Februari sampai April saja. Iya. Di satu gelombangnya 3 bulan. Betul ya. Jadi nggak ada gelombang 3 itu? Nggak ada. Iya. Kami cukupkan di situ karena kan jangan sampai kami ini tuh sekolah kami bukan alternatif ya, tapi memang pilihan gitu. Karena kan kalau gelombang 3 berarti kan izin ya, mau mungkin dia udah daftar di sekolah negeri terus nggak diterima, baru kesini kan kami nggak ingin seperti itu. Jadi toh kami juga di sini sudah sangat servis, jadi insya Allah banyak feedback yang mereka dapatkan kan kalau misalnya mereka sekolah di sini. Contohnya alumni kita, ya dari Pak Ustadz ya Pak. Iya. Baik, itu aja sih. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru Ibu Siti Nurhalidah SPD dengan penjelasan yang luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi kita semua. Doakan kami selalu mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berbakti dan bermanfaat bagi nusa bangsa Sukses dan buat semuanya ya. Ya, Lancar amin. kuliahnya sampai selesai. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman. Kita ucapkan salam. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.